Salam dan bahagia. Analisis SWOT oleh Maya Nova SPD, Sekolah Menengah Negeri 64 Jakarta. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT adalah kerangka yang digunakan untuk mengevaluasi posisi perusahaan, orang, produk, dan lainnya, sekaligus untuk mengembangkan perencanaan yang strategis. Nah, analisis ini berarti bisa digunakan untuk perusahaan ataupun orang ya. Nah, analisis SWOT ini menilai apa sih? Menilai dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Dan ternyata analisis SWOT ini juga bisa mengetahui potensi saat ini bagi perusahaan ataupun masa depan. Nah, apa saja analisis SWOT itu? Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kemudian opportunity atau peluang, dan ada threat atau ancaman. Jadi ternyata analisis SWOT ini adalah singkatan. Nah, untuk S dan W ini adalah faktor internal, di mana kekuatan, strength. Apa sih yang kamu kerjakan dan bisa berhasil? Apa kesuksesanmu? Apa kekuatanmu? Kemudian kelemahan, situasi apa yang biasanya kamu hindari? Dan kapan kamu merasa sangat kacau? Ini kelemahan yang merupakan faktor internal. Sementara untuk faktor eksternal ada opportunities dan threat, di mana ini adalah peluang. Kalau kamu bisa menyelesaikan atau memperbaiki kelemahan kamu, maka kamu bisa mendapatkan suatu peluang. Dan sudah ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, bisa kamu perbaiki kelemahanmu. Ingat, ada hambatan ataupun ada sesuatu yang menghambat, bisa sesuatu ataupun orang yang bisa menghambat kemajuanmu. Inilah faktor eksternal atau faktor yang ada di sekitar kamu. Jadi faktor internal dan eksternal pada SWOT sangat mempengaruhi dalam membuat SWOT pada sebuah perusahaan, atau bisa juga kita secara sederhana kita gunakan pada diri kita sendiri. Nah, kemudian analisis SWOT ternyata memiliki manfaat. Apa sih manfaat dari analisis SWOT? Analisis SWOT Analisis SWOT memiliki manfaat. Yang pertama, membantu melihat suatu persoalan dari 4 sisi sekaligus. Yang kedua, memberikan hasil berupa analisis yang cukup tajam sehingga bisa memberikan arahan atau rekomendasi. Dan yang ketiga, sebagai instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis strategi. Dan yang keempat, untuk meminimalisir kelemahan yang ada. Sementara yang kelima atau yang terakhir adalah menekan munculnya dampak ancaman yang mungkin akan timbul. Inilah manfaat SWOT. Nah, ini adalah contoh analisis SWOT pada diri sendiri. Kekuatan, misalkan kreatif, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menghargai waktu, kemampuan pemasaran tepat. Nah, kelemahannya mudah stres kalau sedang menyelesaikan tugas secara bersamaan, atau gugup dalam mempresentasikan sesuatu, atau pemalu kalau ada orang baru. Nah, ternyata bisa diperbaiki dengan cara ada peluang, bisa menghadiri dulu nih konferensi pemasaran. Kemudian peluang pengembangan karir sebagai manajer. Nah, ada juga ancaman yang dialami, misalkan ada salah satu rekan punya kompetensi lebih baik di posisi yang sama, atau ada persaingan promosi untuk satu posisi manajer yang berat. Kemudian ada juga nih ancamannya, banyak perusahaan telah memberhentikan anggota stafnya. Nah, sementara karena perusahaan sedang mempertimbangkan pengurangan karyawan gitu. Jadi ini adalah analisis SWOT pada diri sendiri. Berikut ini adalah contoh analisis SWOT untuk bisnis budidaya ikan lele. Nah, contohnya adalah bila mana kita tetap melihat pada poin-poinnya, yaitu SWOT, strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Nah, strength yang pertama adalah kekuatan atau keunggulan.
untuk yang kita bahas tentang bisnis budidaya ikan lele ya. Kalau tadi kan udah Pak Dir sendiri. Nah, untuk bisnis budidaya ikan lele misalkan adalah ya kita dapatkan bahwa kenapa nih ambil lele? Oh, keunggulannya adalah karena lele mudah dibudidayakan. Nah, berarti ini salah satu keunggulannya. Kemudian apalagi nih? Ternyata ikan lele ini cukup memiliki minat di pasaran yang sangat besar. Kemudian apalagi nih? Oh, ikan lele ini relatif murah ternyata pakannya dan mudah didapatkan. Lalu ikan lele ini punya toleransi yang tinggi terhadap lingkungan sekitar walaupun lingkungannya kurang optimal. Kemudian ada lagi, oh ternyata lele ini punya pasar yang luas, siapa saja suka, semua lapisan masyarakat. Kemudian yang terakhir, ternyata ikan lele ini bisa diproduksi sepanjang tahun tanpa bergantung pada musim. Ini adalah kekuatan atau keunggulan kenapa harus memilih budidaya ikan lele. Kemudian kelemahannya atau weakness-nya, tetap saja kelemahannya adalah adanya ketergantungan pada pakan komersil. Jadi sangat tergantung nih, yang harganya itu bisa fluktuatif ya. Kemudian bisa juga ada penyakit. Kalau ikan lele kena penyakit pasti akan mempengaruhi produksi lele. Kemudian persaingan yang tinggi karena kan banyak nih yang produksi. Jadi saingan harga di pasar lokal tuh bisa menekan harga jual. Nah, sementara harga jual yang fluktuatif ini bisa pengaruh sama keuntungan. Oh, biar laku udahlah murahin aja. Alhasil jadi harga jualnya sedemikian, pengaruh deh sama keuntungan. Ketiga adalah opportunities. Ini adalah peluang. Peluangnya apa ya? Kita harus tingkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein. Kemudian kita juga bisa membantu petani dalam mengembangkan produksi, yaitu bukan cuman untuk olahan ya. Olahan lele ternyata ada peluangnya nih, bukan cuma digoreng atau dimasak yang biasa dimasak ibu-ibu dalam rumah tangga atau di restoran, tetapi bisa juga nugget lele atau bikin bakso lele atau bikin abon lele atau keripik lele atau apapun itu. Kemudian peluangnya lagi adalah bisa bermitra, bisa kerjasama dengan restoran-restoran atau bisa masuk supermarket juga. Kemudian peluangnya lagi adalah untuk memanfaatkan e-commerce, di mana untuk jangkau pasaran yang lebih luas. Jadi nggak cuma lokal tapi bisa diiklanin dulu nih, dan bisa menggabungkan atau mengembangkan budidaya ikan lele dengan kegiatan wisata edukatif. Jadi bisa digabungkan gimana caranya budidaya lele, pilih benih, budidayain, gedein, panen. Nah, ini bisa jadi wisata edukatif bagi anak-anak didik. Dan yang keempat terakhir adalah threats atau ancaman. Ternyata sudah ada kekuatan, sudah ada kelemahan bisa diselesaikan, akhirnya ada peluang. Nah, jangan lupa ada ancaman juga. Ancaman ini bisa mempengaruhi produksi. Kalau ada penyakit ataupun harga pakan yang tergantung atau apapun itu, jadi sangat tergantung. Nah, ini adalah analisis SWOT pada bisnis budidaya ikan lele. Nah, bagaimana selanjutnya? Ternyata analisis SWOT ini sangat bisa banget digunakan untuk analisa diri sendiri ataupun menganalisa usaha ataupun perusahaan, bahkan bisa mengetahui posisi perusahaan. Untuk lebih lanjutnya kita akan ketemu pada video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk kita semua, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Dah.